Pemirsa, dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu, Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, Tim Pemenangan Pusat, ya, supaya dari Tim Pemenangan Pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya, rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi, Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Ibu. Seorang saksi TPS 2 di Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat, jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat.
Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan puluhan TPS gelar pemungutan suara ulang dan hitung ulang. Hal ini disebabkan adanya dugaan pelanggaran proses pemilu banyak TPS. Laporan berbagai dugaan kecurangan yang disertai beragam bukti di lapangan, baik berupa video maupun foto dari petugas pengawas TPS maupun dari Panwas Kecamatan masuk ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dari hasil investigasi sementara, Badan Pengawas Pemilu Bangkalan merekomendasikan PSU untuk 12 TPS dan 35 TPS direkomendasikan untuk hitung ulang. Jumlah ini belum termasuk puluhan TPS lainnya yang sedang dalam proses investigasi yang juga berpotensi menjalani PSU dan HU, baik untuk surat suara pemilihan presiden maupun surat suara pemilihan legislatif semua jenjang. Upaya investigasi Bawaslu Bangkalan juga mendalami laporan dugaan kecurangan di 12 TPS di Desa Bator, Kecamatan Kelampis, yang dilaporkan 12 saksi bersama Matur Kusairi, salah seorang caleg hari Kamis kemarin. Pihak Bawaslu Bangkalan menyatakan bentuk pelanggaran yang berujung PSU dan HU tersebut dikarenakan sejumlah hal yang terjadi, yakni menyalahi proses pemungutan suara, adanya surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu, dan temuan ketua KPPS melakukan pencoblosan sendiri pada banyak surat suara, hingga adanya KPPS yang sempat membawa lari Form C hasil penghitungan suara di TPS-nya. Dari total beberapa laporan dan temuan internal kami, kemarin kita sementara sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 12 TPS. Ya, selain itu kita juga meminta hitung ulang sementara di 35 TPS yang sudah kita rekomendasikan, walaupun total yang sedang kita kaji ada 47. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak segan-segan memberikan laporan atau pengaduan jika ada temuan pelanggaran pemilu di lapangan, disertai bukti-bukti baik berupa video maupun foto saat pelanggaran tersebut terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Sudah tercoblos di Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh,
dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.